Tetes. Halo sahabat YouTube semuanya, kembali lagi dengan saya Adi Basecamp. Kali ini masih seperti yang dulu, saya akan membawakan alur cerita film di luar nalar manusia biasa pada umumnya. Kisah film diawali dengan dua orang pemuda yang bernama Adam dan temannya yang bernama Jack yang sedang mengemudikan pesawat luar angkasa menuju planet Antares. Pesawat yang ia kendarai berkendala mengalami masalah ketika ia sedang menembus atmosfer pada planet tersebut. Setelah mereka berhasil menembus atmosfer, terlihat mereka mendarat dengan cara yang ekstrim, sehingga membuat pesawat mereka menjadi rusak parah alias seperti rongsokan. Sehingga ia terdampar di planet itu dan kemudian tidak akan bisa kembali lagi. Karena kejadian itu, akibatnya Jack tertusuk di bagian bahu oleh sesuatu benda yang sangat tajam, namun dengan alat yang sangat canggih luka itu bisa disembuhkan. Ketika mereka sedang sibuk, mereka dikagetkan oleh suara anjing di balik bukit. Karena rasa penasaran, Adam pun mencari sumber suara itu yang mirip seperti anjing menggonggong. Ternyata memang benar itu adalah sosok anjing yang dimiliki oleh seorang anak kecil yang bernama Will, yang merupakan penghuni dari planet tersebut. Sontak Will pun menggunakan jurus kaki seribunya untuk kabur karena melihat sosok Adam. Karena rasa penasaran, Adam pun mengejar bocah itu, dan bocah itu terlihat juga dikejar oleh sekelompok wanita bersenjata yang mengatakan kalau si Will ini akan dijadikan persembahan kepada seekor ular yang dianggap suci oleh para kelompok wanita bersenjata. Adam yang sibuk mencari Will hanya menemukan senjata pisau yang dibawa oleh Will. Gempa yang berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang planet tersebut. Adam meminta Jack untuk mengecek penyebab dari terjadinya gempa tersebut. Jack melihat sebuah kastil yang ada di atas bukit, lalu ia pun bergegas untuk menghampirinya. Setelah mereka tiba, mereka melihat sekelompok wanita bersenjata yang sedang melakukan ritual dengan seekor ular besar yang dianggap ular suci. Ritual itu juga dihadiri oleh sosok ratu yang bernama Sumuru, sekaligus pemimpin dari ritual itu yang bernama Taksan. Will akan dijadikan sosok tumbal ritual tersebut oleh sang ratu. Wanita bernama Dove tidak terima kalau Will dijadikan sebagai tumbal. Ternyata ia adalah kakak dari Will. Ia kemudian menyerang seluruh prajurit Taksan. Berkat teknik taijutsu itu, Dove berhasil menyelamatkan adiknya itu dan salah satu prajurit dimakan oleh ular suci. Atas kejadian itu, lunaslah sudah persembahan ritual itu. Namun itu tidak dibenarkan oleh Taksan. Ia berdalih bahwa Dove telah merusak ritual itu, sehingga atas hal itu Dove harus dipidana. Sumuru tidak terima kalau prajurit kesayangannya itu dipidana. Ia memerintahkan kepada Taksan untuk mundur. Ketika asik berdebat, jam milik Adam berbunyi sehingga didengar oleh seluruh wanita. Aksi kejar-kejaran pun dimulai serta baku tembak yang tak terbendung lagi. Atas aksi tersebut, salah satu prajurit Taksan berhasil menancapkan anak panah di kakinya Adam. Untung Adam masih bisa selamat. Lalu Adam berhasil masuk ke dalam kapal. Sementara itu, prajurit mengerikan itu dihentikan dan disuruh pergi oleh Sumuru. Dia kemudian menolong Adam dan mencabut anak panah dari kaki Adam, lalu mengobatinya dengan obat penawar rindu. Kok obat penawar rindu? Sekalian aja bu, kasih benih-benih cinta gitu. Asik. Mungkin maksudnya itu obat penawar racun ya. Oke, lanjut. Mereka dibawa ke sebuah ruangan. Selama mereka berdua berada di planet ini, mereka hanya melihat Will, satu-satunya pria yang ditemuinya. Jack berpendapat kalau mereka adalah keturunan dari bumi yang harus pindah ke planet akibat adanya penyakit genetik berabad-abad tahun yang lalu. Jack mengungkapkan bahwa planet ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Bisa dikatakan kalau planet ini sudah tua, yang menyebabkan sering terjadinya gempa di planet itu.
Mereka mensekian tubuh Will untuk meyakinkan bahwa penyakit genetik itu ada atau tidak di planet itu. Namun setelah di-scanning ternyata tidak ditemukan tanda-tanda adanya virus atau penyakit. Nah, sesaat itu mereka dipanggil oleh Dab untuk menemui ratunya untuk diinterogasi. Sumuru menceritakan sesuatu tentang koloni, namun ia masih menutupi sejarah yang terjadi. Untuk memancing Sumuru mengatakan cerita yang sebenarnya, Adam memancing dengan menceritakan kisahnya sendiri yang menyebabkan mereka harus mendarat di planet saat ini, dengan mengatakan kalau ekspedisi yang dilakukan oleh koloni itu untuk mengecek planet-planet yang ada di luar bumi. Namun setelah operasi tersebut berjalan beberapa tahun kemudian, koneksi antara koloni terputus dan hingga kini tidak tahu apa penyebabnya. Nah, akhirnya pada waktu itu planet yang paling dekat dengan Adam dan Jack adalah planet yang saat ini dia injak. Mereka berdua pun memutuskan untuk mendarat di planet tersebut untuk kembali menyambung komunikasi dengan penduduknya. Mendengar cerita dari Adam, Sumuru masih dibayang-bayangi tanda tanya. Mengapa Adam baru mengunjungi planet ini? Apa sebenarnya tujuan dari mendatangi planet itu? Ia mengungkapkan kalau planet Antares saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja dan sebentar lagi akan musnah. Oleh sebab itu Adam dan Jack datang untuk membantu Sumuru supaya selamat dari bencana di planet itu. Hingga akhirnya Sumuru bercerita tentang Taksan yang pada intinya ia ternyata bermusuhan. Hanya saja mereka perang dingin untuk memilih berdamai karena ia tidak pernah mau terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Dalam cerita panjangnya itu, Sumuru juga sempat menyinggung seorang laki-laki yang masih hidup di planetnya saat ini. Adam yang penasaran, ia meminta kepada Sumuru untuk menunjukkan lokasi pria itu berada. Sesampainya di lokasi, Adam itu dibuat heran dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Ternyata di planet itu pria tidak sama sekali memiliki wibawa ataupun harga diri di mata wanita. Biasanya wanita yang dijadikan budak oleh kaum pria, di sini justru sebaliknya, yaitu prialah yang dijadikan budak. Hal itu sudah dijadikan hukum di planet tersebut. Adam yang tak terima melihat kaumnya ditindas oleh wanita, ia pun sempat protes. Namun hal itu justru membuat Sumuru menjadi marah dan memerintahkan prajuritnya untuk mengurung Adam. Kemudian ternyata hal itu diketahui oleh Taksan yang mengawasinya dari kejauhan. Ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mengambil paksa Adam dari Sumuru. Don't move. Alien. Akhirnya prajurit Taksan berhasil melumpuhkan prajurit Sumuru, dan dari peristiwa penyerangan itu mereka berhasil merebut Adam dan membawanya ke tempat Taksan. Sementara Dab yang mengawal Adam harus meninggal setelah ditembak oleh pasukan musuh. Sepertinya Taksan tertarik dengan teknik tempur Adam. Ia menawari Adam untuk bergabung dengan anggotanya untuk melawan pasukan Sumuru. Ia juga menyinggung sebuah petir yang menghanguskan para pria di planet itu. Nah, ketika mereka asik mengobrol, Adam pun melihat adanya komputer yang terpajang di ruangan itu. Adam pun bergegas mencoba menghidupkan alat itu menggunakan smartwatch miliknya. Ternyata alat itu berhasil hidup, namun tak selang lama alat itu pun mati kembali. Hal itu menunjukkan adanya jejak manusia di planet itu. Jack yang menyamar menjadi prajurit pun datang. Lalu Sumuru melumpuhkan Taksan dengan hanya satu kali pukulan saja. Sumuru kemudian membawa mereka ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, ia sempat menyinggung sebuah tempat yang bernama Borzon. Ia juga menunjukkan kalung peninggalan nenek moyangnya yang bergambarkan sebuah pesawat luar angkasa. Ia berencana akan membawa Adam dan Jack ke zona tersebut, berharap mereka bisa menghidupkan pesawat tersebut dan pergi meninggalkan planet tersebut sebelum bencana besar menimpanya. Namun di tengah perjalanan, Sumuru melihat gerak-gerik dari prajurit Taksan. Ia pun memerintahkan Adam serta yang lainnya untuk bersembunyi. Will yang hafal dengan denah lokasi pun langsung menunjukkan jalan keluar yang aman dari benteng tersebut. Mereka melewati sebuah penjara yang digunakan Sumuru untuk mengurung para lelaki di planet itu. Melihat kaum bangsanya diperlakukan seperti itu, Adam pun memaksa untuk mengeluarkan para lelaki itu.
Di sini sempat terjadi perdebatan yang sangat hebat. Adam dan Jack ingin tahanan tersebut dibebaskan, sementara Sumuru serta pengikutnya menginginkan sebaliknya. Hingga akhirnya cekcok emak-emak tetangga pun terjadi dan berakhir setelah prajurit Taksan datang dan menyerang mereka. Sementara Sumuru disibukkan dengan prajurit itu, Jack pun bergegas membuka penjara untuk membebaskan para pria tersebut. Namun sepertinya kesetiaan mereka terhadap ratunya sangatlah tinggi. Meski gerbang sudah dibuka, mereka masih belum mau untuk keluar. Dan akhirnya setelah Sumuru mengizinkan semua keluar, mereka pun mau keluar dari penjara itu. Para tahanan pun berbondong-bondong keluar untuk berkumpul di suatu tempat. Sementara itu Sumuru dan Adam serta yang lainnya pergi ke Board Zone untuk mengaktifkan konektor pesawat ruang angkasa yang akan mereka tumpangi. Mereka pun bergegas ke sana karena di belakang mereka ada pasukan Taksan yang sedang mengejarnya. Dalam usahanya mencapai lokasi yang mereka tuju, Sumuru serta yang lainnya diuji dengan adanya gempa yang melanda di daerah itu. Mereka pun tak menyerah begitu saja, melainkan bangkit lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah tengkorak manusia yang merupakan penjaga zona tersebut yang berusia sekitar 900 tahunan. Adam mengungkapkan dalam jangka waktu tersebut sangatlah kecil kemungkinan pesawat luar angkasa itu untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun berdasarkan perhitungan sains yang dilakukan oleh Jack, kemungkinan pesawat tersebut masih bisa terbang. Dan dari obrolan tersebut memecahkan misteri yang mana mayoritas pria di planet itu meninggal akibat terkena ledakan reaktor yang ada di lokasi itu. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba salah satu prajurit Sumuru pun meninggal akibat diserang oleh pasukan Taksan. Mereka pun berlari dan pasukan Taksan pun kejar-kacir akibat terkena getaran gempa bumi sehingga posisinya jauh tertinggal di belakang Sumuru. Dalam kesempatan tersebut, Adam sempat menyinggung sebuah penyakit. Nah, mendengar penyakit yang dibicarakan oleh Adam itu tampak menarik perhatian Sumuru. Ia pun memaksa Adam untuk menceritakan penyakit apa yang ia bicarakan itu. Dengan terpaksa, Adam memberitahu yang sebenarnya terjadi, bahwa sebenarnya bumi yang merupakan planet asalnya itu telah musnah, beserta dengan manusia yang ada di dalamnya. Sebuah virus genetik melanda bumi di kala itu, hingga menyebabkan semua manusia yang hidup di dalamnya semua meninggal. Dan karena sebab itulah kini Adam berusaha menyelamatkan manusia dari kepunahan massal. Ia pun berencana mengajak Sumuru serta para pengikutnya untuk bersamanya ke sebuah planet yang layak huni. Mendengar kisah yang diceritakan oleh Adam tampaknya membuat Sumuru menjadi termenung dan berniat untuk membantunya. Mereka pun melanjutkan langkahnya untuk menemukan pesawat luar angkasa itu. Dia kemudian mengajak pasukannya untuk masuk ke dalam pembatas. Sesampainya di lokasi pesawat, Jack menemukan fakta bahwa ternyata dugaannya benar. Jika cahaya putih yang menghapus para lelaki tersebut berasal dari ledakan reaktor. Di sini Jack pun berhasil menghidupkan reaktor cadangan, tapi masih butuh beberapa saat lagi untuk membuatnya benar-benar hidup. Dalam prosesnya itu, Jack juga menemukan fakta baru bahwa meledaknya reaktor lama bukanlah akibat kesalahan dari teknisi ataupun yang lainnya, melainkan murni dari kecelakaan sistem dari reaktor itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini tidak adanya statement bahwa laki-laki itu selalu salah di mata wanita. Wow, apa ini? Mendengar pernyataan dari Jack itu membuat Sumuru menjadi sadar bahwa selama ini ia salah memandang seorang pria. Di saat mereka disibukkan dengan mesin generator itu, Taksan beserta prajuritnya itu datang, lalu menyerang Jack hingga hampir membuat mesin generatornya itu menjadi rusak. Beruntung Sumuru yang mendengar kedatangan mereka dari kejauhan, ia pun segera muncul serta mengalihkan perhatian Taksan sementara Adam menghadapi para prajurit. Pertarungan sengit antara kedua kelompok tersebut tak terbendung lagi. Sementara Taksan disibukkan dengan pertarungan melawan Sumuru, Jack mencoba menerbangkan pesawat luar angkasa itu.
Shin kembali ke Sumuru. Jerih payah melawan Taksan akhirnya membuahkan hasil yang mana pada akhirnya cemburu butanya pun mampu mengalahkan Taksan yang menendangnya hingga menghantam generator. Ternyata hal tersebut belum cukup untuk membunuh Taksan. Taksan lalu bangkit hendak menyerang Adam. Adam pun dengan sigap menembak dengan pistol canggihnya hingga mengenai Taksan dan kali ini dapat dipastikan ia benar-benar meninggal. Nah, akhirnya mereka pun masuk ke dalam pesawat. Jack yang berperan sebagai pilot dan Adam sebagai kopilot. Pada akhirnya pesawat luar angkasa pun benar-benar bisa diterbangkan. Rupanya keadaan mereka telah ditunggu oleh rakyat Sumuru. Jack pun mendaratkan pesawat tersebut dan membuka pesawat sebagai jalan masuknya. Oh, masuk hatiku. Setelah Sumuru mengungkapkan curhatan hatinya kepada rakyat serta prajuritnya, salah seorang pria mendekat kepadanya dan memberikan semacam bunga ya buat melamar kayaknya. Bukan bunga itu. Itu semacam benda yang biasanya digunakan oleh Sumuru untuk menghukum rakyatnya itu, guys. Baik, lanjut. Sumuru yang sudah kelepak-kelepak dengan sosok laki, ia pun membuang benda tersebut dan berkata bahwa saat ini ia sudah tidak membutuhkan benda itu lagi. Aku hanya butuh kamu ya. Kemudian mengajak seluruh para rakyat kesayangannya untuk kembali ke pesawat. Namun belum sampai seluruhnya masuk ke seluruh pesawat, gempa mengguncang-gancing pesawat. Dan rupanya itu berasal dari amukan ular besar. Namun Adam tak kehabisan akal untuk menyingkirkan ular raksasa itu. Ia lantas memerintahkan Jack untuk menghidupkan jack engine pesawat untuk mengusir ular itu. Dan pada akhirnya berkat ide dari Adam, ular yang mengganggu penerbangan mereka pun terbakar dan meninggal dengan menjadi ular panggang. Wow, mantap! Akhirnya mereka pun dapat terbang untuk mencapai planet yang mereka tuju dan akhirnya film pun berakhir di luar nalar manusia. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk mengklik subscribe. Oke, baik semuanya, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Sat des.